Bapak hadirin kaum muslimin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang sakit pulang ya. Dalam kondisi seperti sekarang ini kita sudah kurang lebih 5 bulan ya. 6 ya dari bulan apa? Dari bulan Maret sampai sekarang itu kurang lebih 6 bulan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan dengan kondisi seperti sekarang ini doa kita, permohonan kita kepada Allah senantiasa dikabul Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering berdoa ya, tapi lebih dalam pengajian sebelum kita baca Quran diawali dengan doa. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hal yang harus kita pelihara ya, khususnya dalam kondisi seperti sekarang, yaitu sifat-sifat kita. Sifat-sifat kita pelihara. Ada beberapa sifat yang harus kita pelihara. Kalau dalam istilah pembelajaran, nah itu kan di sekolah ada, kan dulu itu harus membuat silabus. Nah di dalam silabus itu dijabarkan dalam KD, kompetensi dasar. Nah Allah juga menurunkan ya, dalam silabus itu yang disebut dengan akhlak. Akhlak yang diberikan kepada manusia itu adalah 3 macam. Kita sudah hafal sama ya. 1, akhlakul karimah. Apa artinya? Karim itu mulia, akhlak yang mulia. Yang kedua, akhlakul mahmudah. Mahmud itu Mahmud apa? Ada ya lain mahmudah. Bukan disalah artikan. Orang kalau nanya kata-kata mahmudah itu mahmudah. Ya, akhlakul mahmudah artinya akhlak yang terpuji. Ini dimiliki oleh Rasulullah. Ya, kedua akhlak ini, akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah. Yang ketiga, kebalikan dari 2 akhlak ini yang disebut dengan akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Itu dalam silabusnya. Kemudian dijabarkan dalam KD, dalam kompetensi dasar gitu ya. Dan kompetensi dasarnya banyak gitu. Nah yang akan dijelaskan pada subuh ini adalah ya KD 1, 2, dan 3 dan 4. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya. KD yang pertama, sifatut ta'aruf. Sifatut ta'aruf itu adalah merupakan penjabaran dari atau wujud dari akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah. Apa ta'aruf? Ta'aruf itu artinya saling kenal mengenal. Ya. Saling kenal mengenal. Jadi kita itu harus saling kenal mengenal. Jamaah pengajian yang baru datang kenal mengenal, kita yang sudah lama gitu kan ya, jangan menghilangkan perkenalan kita, karena ya kita saling kenal mengenal itu bukan hanya dalam bentuk wujud saja, bukan dalam bentuk fisik saja ya, kita harus saling mengenal ya wajah kita harus saling mengenal karakter kita ya. Kita harus saling mengenal budaya, adat, dan lingkungan. Makanya di sekolah itu siswa baru ya harus mengikuti MPLS kelas 10 itu. Apa MPLS? Mungkin ada kabar dari anak-anak kita. Ya. MPLS masa pengenalan lingkungan. Berapa kapur di sekolah nanti sana? Ya. Nah, kita juga harus seperti itu. Ya. Karena ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang Bapak bisa membaca di rumah ya. Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas
Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini yang diseru bukan orang yang beriman saja, tapi seluruh umat manusia minal masyriq wal maghrib. Saduya ya diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, bunyinya juga bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekali. Min zakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Ya. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa. Lita'arafu, agar kamu saling mengenal, gitu ya. Ta'aruf. Makanya sekarang hampir semua guru ya di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, ya, dengan adanya kondisi seperti sekarang ini, ya, sekarang itu yang terjadi musibah corona. Dengan kondisi sekarang ini kan sistem pembelajaran kan sistem apa? PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa guru enak sekarang dengan kondisi seperti sekarang, ngajarkan di rumah. Ya, itu tidak benar. Justru kenyataannya guru mah ngajar di sekolah, yang di rumah itu adalah siswa. Yang terasakan oleh saya pribadi aja, lebih sulit dalam kondisi seperti sekarang ini daripada seperti biasa. Kalau ini bukan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Enak-enak ngajar langsung, ngabsen siswa disebutkan A, B, C, langsung baru dapat ngajar. Tapi sekarang ya, apalagi harus membuat laporan dan lain sebagainya. Ya, semua guru mengeluh, tapi saya sering memberikan semangat kepada rekan-rekan. Tenang ya, sahabat-sahabat rekan-rekan. Kurang maka karena di beda sakit ini mengeluh, gitu kan? Ya, sudah merasa kesulitan. Allah Subhanahu wa taala dari mulai menciptakan manusia, dari mulai menciptakan manusia, sistem daring itu sudah dilaksanakan. Ya. Manusia di rumah-rumah, Allah makan dari jarak jauh, tapi Allah belum pernah mengatakan saya ini jauh, tapi fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Ternyata fa inni qarib itu dijabarkan dalam bentuk teknologi sekarang. Walaupun guru itu ngajarnya jauh, ya, dari sekolah dan murid di rumah, tapi itu kan dina laptop katingali wajah-wajah anak. Ya, wajah-wajah anak itu dari absen pertama sampai terakhir terlihat bermunculan terus. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Nah makanya kalau kita sebagai guru tafakuri itu kejadian yang seperti ini, ya, kondisi yang seperti ini, kita harus tetap semangat, Alhamdulillah itu. Lita'arafu, tapi ta'aruf pun harus dilandasi dengan takwa, jangan melampaui batas. Kan orang yang mau nikah dengan istri orang lamun ta'aruf, betul tidak? Misalkan dijodohkan ke bapak orang langsung, misalkan tidak tahu wajahnya, itu kawinkan kan tidak. Ta'aruf dulu kan, lihat dulu wajahnya, gitu kan. Kemudian setelah wajahnya dilihat, kemudian melihat karakternya, kan, akhlaknya dan lain sebagainya. Dulu kan begitu ya. Nah, jadi karakternya dilihat. Nah, tapi istilah sekarang kan menyimpang dari aturan agama. Istilah sekarang apa ya? Kalau dulu kita ta'aruf, istilah sekarang apa? Bobogohan, gitu kan? Nah itu ya.
sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan gitu kan, bertentangan dengan ajaran agama, khususnya agama yang kita agama Islam. Peringkat itu, peringkat dia disingkat jadi peringkat gitu ya. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Padahal perintah Allah dita'arufu, agar kamu saling kenal mengenal, dilandasi dengan takwa. Maka di penghujung ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya ya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling gagah, bukan yang paling kuat fisiknya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling mewah kendaraannya, bukan yang paling hebat rumahnya, tetapi yang paling takwa, yang paling menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena saudara, itu yang pertama. KD yang pertama apa tadi? Akhlakul apa? Akhlakul karimah. Kalau tadi silabusnya KD 1 tadi sifatul ta'aruf. Yang kedua sifatul ukhuwah. Apa ukhuwah? Persaudaraan, duduluran, ya. Duduluran persaudaraan. Ternyata semua manusia itu bersaudara. Ya. Dulur pekuhinis istilah bahasa. Karena kita itu adalah bersaudara, maka harus bagaimana? Ya, kita harus akur. Atau kolot orang tua dulu gitu kan, ya, mematahkan orang, memberikan nasihat, jangan ke orang sadayana dengan bahasa Sunda, orang teh cenah kudu akur jeung batur ujuk selembur. Ci batur saha jeung batur saheula. Hiji akur jeung batur sakasur. Berarti saha? Pamajikan urang. Ujuk-ujuk jeung batur selembur gitu kan. Ya. Hiji akur jeung batur sakasur. Berarti dengan istri kita. Itu yang pertama. Nu kadua akur jeung batur sadapur. Berarti batur sadapur sih. Kayak pemakai jeung batur sadapur. Jeung batur apa? Sumur. Hiji akur jeung batur sakasur. Dua akur jeung batur sasumur gitu kan. Ya. Nah, berarti anak-anak urang. Yang ketiga akur jeung batur sadapur. Berarti ya, selain istri, anak juga pembantu. Karena biasanya sok mengasahkan ya pembantu atau saudara-saudara kita ya. Kemudian keluar dari rumah, akur jeung batur sakampung atau salembur, berarti dengan masyarakat. Kemudian ke sana akur jeung batur sagubernur gitu. Berarti wilayahnya lebih luas lagi dan sampai akur jeung minal masri kalau mau sampai apa namanya se-alamnya. Ya. Jadi minimal kita ya harus apa namanya harus berbuat baik lah ya dengan yang paling dekat, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Nah, kalau kita sudah bisa membuat suasana baik dengan keluarga, kemudian perbaikilah masyarakat kita. Alhamdulillah. Bapak-bapak betah di GBA 1 RW 13 betah aja. Betah aja. Alhamdulillah. Ya. Bahkan sering kita berdoa, ya Allah, saya ridho walaupun sampai Engkau mewafatkan kami di sini. Bahkan ada ngobrol bari deui, Ustaz kami mah mau teh hoyong di dieu ya, tong di mana-mana.
Bisa kan gitu ya? Bukan kita membanggakan, karena membanggakan juga nggak apa-apa, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, ada yang tahun 92 di sini kok saja. 92, 91 ya. 91 itu listrik belum menyala. Saya tahun 92 sih. Ya. Punten, ini hanya bukan mengingatkan ini karena ada yang masih baru di tahun 92 kurban itu hanya 3 ekor domba. Belum ada masjid. Ya. Tahun 93 dirancang untuk membangun masjid. Tahun 96 terwujud masjid ya dengan madrasah. Kemudian kurban saja sekarang sudah sekian. Subhanallah biasa. Dulu pengajian di rumah-rumah ya. Sekarang alhamdulillah kecil. Ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelihara ukhuwah Islamiyah, gitu kan? Karena ukhuwah itu ada 3 macam ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Insaniyah, ada ukhuwah Watoniyah. Ukhuwah Islamiyah apa artinya? Persaudaraan sesama umat Islam. Kalau ukhuwah Insaniyah, persaudaraan antar sesama manusia. Kalau ukhuwah Watoniyah, ya, berarti dengan persaudaraan antar sebangsa. Makanya minimal kita pelihara dulu ya ukhuwah Islamiyah, karena kita sesama muslim adalah bersaudara, sesama mukmin kita bersaudara. Yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, masih surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dekat halangan ya sedikit. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara. Apabila terjadi apa? Apabila terjadi perselisihan, pertikaian, ya, papaseaan, gitu kan? Ya. Jadi fa'aslihu baina akhwaikum. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada la'allakum turhamun, agar kamu memperoleh rahmat. Nah, jadi Pak Ustaz, kalau kita misalnya pasean nih dengan keluarga, itu kan boleh tidak? Itu mah sudah sudah terbiasa. Tapi perpecahan, pertikaian, istilah pasean dengan keluarga jangan sampai melampaui batas. Justru kalau kita misalkan berselisih dengan istri, itu kan kesananya kan ada rukun sono ini ya. Ya, jadi jangan sampai mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, begitu juga oleh sebab itu kita pelihara saja, pelihara perdamaian kita, ya, pelihara kebersamaan kita, ya, pelihara sifat, kalau dalam bahasa Sunda itu sifat gotong royong, sabilulungan, ya, pelihara insya Allah. Itu sifat ukhuwah. Ya, jangankan kita sesama umat Islam, tadi juga kan disebutkan ukhuwah insaniyah, dengan sesama manusia saja yang berbeda agama, kita harus apa namanya? Ya, harus baik, gitu ya. Harus berbuat baik dengan yang berbeda agama, ya, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Katolik, Protestan, dan lain sebagainya. Apalagi kita dengan sesama muslim. Tapi jangan melampaui batas, gitu kan, persaudaraan atau ukhuwah insaniyah. Sampai misalkan ada orang yang berbeda agama yang meninggal, lalu kita misalkan berdatang berduyun-duyun mendoakan dan lain sebagainya, tidak boleh. Ya, itu dibatasi. Itu yang kedua. KD yang ketiga.
Ada yang ketiga adalah sifatun ta'awud. Sifatun ta'awud. Nah, kalau kita misalnya sudah ta'awudnya sudah bagus, uwahnya sudah bagus, insya Allah hidup kita akan saling ta'awud apa lagi? Ta'awud, tolong menolong, bantu membantu, ya, insya Allah. Seperti kemarin ada program yang telah dilaksanakan. Sesi pertama tanggal 29 Agustus, sesi kedua kemarin tanggal 5 September. Apa? Walaupun kita tidak hadir semuanya, tapi kan ada informasi. Apa? Santunan anak yatim, ya, dan program-program yang lain untuk membantu kaum saling tolong menolong, bantu membantu, ya, dalam segala bidang. Saya teringat nih Bapak sekalian, dulu Pak Ustadz dulu yang lebih tahu, ya, tahun 92, ya, warga saya Pak Ustadz ya, diajak kerja bakti meni susah, diajak ngaji susah, diajak untuk berbuat baik sulitnya bukan. Apalagi kalau misalkan diundang judulnya pengajian hese harapin. Betul tidak? Ya. Akhirnya saya ke Pak RW zaman almarhum Pak, kurang ngayakin pertemuan dengan warga. Judulnya tong pengawasan di situ hadir. Kumaha cenah judulnya? Sudah saja judulnya silaturahim warga. Oke, dalam suasana silaturahim ada tausiah. Waktu itu saya teringat, saya memberikan nasihat, memberikan tausiah kepada warga. Bari heureuy teh ya, Pak RW pun tadinya lamun aya warga urang diajak kerja bakti taradae, diajak ngaji taradae, silaturahim taradae. Lamun maot tong di mandiannya. Teu sina mandi sorangan. Tong dikuburkeun teu sina nyieun kuburan sorangan. Tong disolatkeun teu sina salat sorangan. Naon sabab eta jalma teh geus sagala mampu. Bari heureuy teh saya menyampaikan. Alhamdulillah setelah kata-kata itu disampaikan, ya, kita bisa merasakan sendiri namanya kerja bakti. Gitu. Terus pengajian juga berduyun-duyun. Sehingga ada program pengajian bulanan, ada pengajian tiap RT, ya, ada pengajian. Alhamdulillah. Nah, dulu bahkan nama pengajiannya dulu diberi nama, ya, pengajian, grup pengajian PKB. Apa PKB? Bukan Partai Kebangkitan Bangsa, kan, ya? Persatuan Kolot Bedegong. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi orang-orang yang, ya, soleh, ya. Ya. Namun PKB ini jadi Persatuan Kolot Balagirnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan hati kita tertaut untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan. Yang terakhir, ya, KD yang keempat, ya, sifat unjubilah, sifat keprajuritan, sifat ketentaraan. Apa sifat tentara? Sifat prajurit? Disiplin, ya. Cinta tanah, disiplin, baik itu disiplin berpakaian, disiplin berbicara, ya, kemudian disiplin berlalu lintas. Tapi sekarang hampir hilang ya nilai disiplinnya, ya. Nah, ini cara berbicara saja ini. Alhamdulillah kita iman generasi ini, ya, generasi, makanya harus hati-hati kalau punya anak kecil,
bimbing gitu kan. Jangan dibiarkan bergaul bebas gitu kan. Sekarang itu dalam berbicara apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini gitu kan. Karena anak-anak itu tidak berangkat ke sekolah secara fisik, tapi ekspresinya itu di masyarakat gitu kan. Bahasa atau aduh jika kalau di akhirat ku imbe gitu kan, asal aku ya kalau baturan yang nyebutnya siapa mana gitu kan. Jadi kata-kata kamu itu kan ya udah hilang. Apalagi disiplin berlalu lintas gitu. Tahu apa lihat itu di jalan ya. Nah, ini dulu zaman kita masih remaja ya, naik berjalan kaki nyebrang atau naik kendaraan itu kan disiplinnya luar biasa. Sekarang itu situasi dan kondisi seperti sekarang ya. Nah, kemudian cinta tanah air. Cinta tanah air itu merupakan sunnah. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Apa wujud cinta tanah air? Memelihara lingkungan, kan? Nah, bebersih, gitu kan? Menata lingkungan supaya indah, penghijauan dipelihara. Itu cinta tanah air. Tak pelihara itu. Nah, oleh sebab itu Bapak sekalian, 4 KD ya, kompetensi dasar dari silabus akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah pelihara dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam kondisi seperti sekarang ini. Terus. Insya Allah senantiasa memberikan keberkahan ya dalam hidup kita dan negara kita. Kalau sudah dari mulai pemimpin kita dari atas sampai bawah ya sudah dapat memelihara 4 sifat ini, insya Allah ya orang sebagai rakyat bakal genah tumanina. Kita sebagai warga negara, sebagai rakyat gitu ya, kalau memelihara 4 sifat ini, insya Allah akan menjadi warga yang baik, sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Marilah kita sama-sama ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.